والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Kenapa azan itu kuat? Ketika azan dikumandangkan, maka setan lari tunggang langgang lintang buka. Yang jelas selamat saya hari itu. Sejak itu berhenti saya jadi dewan juri di Indonesia. Aku bisa dipanggil lagi. Yang kerasukan jin perempuan pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi zikir kuat-kuat itu untuk mengusir jin, setan, hantu. Makanya kalau ada orang dekat masjid marah, jangan kuat-kuat azan, jangan kuat-kuat. Berarti di kepalanya ada, bukan saya yang ngomong. Kecilkan volumenya, bawa golok dia, kecilkan volumenya, kecilkan. Maka apa yang perlu kita lakukan? Ikat tangannya, azankan ke telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kenapa boleh berzikir kuat-kuat? Kan ayatnya jelas nih melarang, nggak boleh zikir kuat. Walqur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Jangan kuat-kuat, dalam diri saja. Ayat itu ada ayat sebelumnya, Mas. Makanya ayat jangan dipotong. Inilah bahayanya kalau tukang sunat jadi tukang ayat. Di sunatnya juga ayat itu. Baca ayat sebelumnya. Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Ada qori baca Quran, maka kau dengar baik-baik, diam. Pak Kapolda, diam. Pak Danrem Wirabima, diam. Pak Bupati, diam. Saya pun diam. Dengar bacaan Quran tadi. Setelah itu baru ayat. Walqur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Apa maknanya? Kalau ada orang baca Quran, nggak boleh zikir kuat-kuat. Tadi ada qori baca Quran, qori'ah baca Quran. Tiba-tiba kami zikir di belakang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak boleh. Dengar. Waktu tadi qori'ah baca Quran, ada yang zikir kuat-kuat di belakang? Nggak ada. Jadi baca Quran, dengar baik-baik. Dua, menyebut Allah Ta'ala kuat-kuat bukan berarti Allah tuli pekak bisu, tapi untuk ke kita yang imannya mencela-mencele, yang masih was-was, maka diperkuat dengan la ilaha illallah. Makanya kalau ada orang mau mati, bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya akhir kalam la ilaha illallah. Dengan syarat sering tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil bawa motor, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya bangga melihat masyarakat kita sambil bawa motor berhenti di lampu merah pun tetap bertahlil. Dan kelihatan dari mulutnya. Masya Allah, lihat dia tahlil. Rupanya handphone di celah helm. Juga mas, kok dicikok ya? Orang ketok biye gitu. Sedang-sedang dinorong teko kene. Siapa yang sering tahlil la ilaha illallah, maka insya Allah matinya husnul khatimah. Mudah mengingatkannya. Makanya yang sudah punya anak ingatkan, Dok, kalau aku nanti mau mati sakratul maut, tolong bisikkan la ilaha illallah. Yang belum punya anak kasih tahu istrinya, oh my darling, nek sampean sudah melihat aku mau mati, setengah napasku pergi, maka tolong kau bisikkan ke telingaku, la
ilaha illallah. Saya kasih tahu dulu istri saya waktu pertama awal nikah. Nanti kalau nampakmu aku mau mati, tolong bisikkan ke telinga sebelah kanan. Sekarang banget, nanti ya. Sekarang pula lah dulu. Cepat aja dia kita mati. Maka bisikkan la ilaha illallah. Tapi kalau orang nggak pernah tahlil, nggak pernah la ilaha illallah, susah. Bolak-balik dibisik ke telinganya, la ilaha illallah. Orang gelem. La ilaha illallah. Sampai 2 hari 2 malam tak mati-mati. Akhirnya datanglah orang jumpai Ustaz, tolong ini, setiap Allah geleng terus. Mana orangnya ini? Oh, saya tahu. Gak perlu pakai Allah. Jadi gimana? Sebentar. Mati langsung. Ini kan? Ustaz kenapa? Bala 6. Banyak tanya jawab dari saudara-saudara kita yang mencari nafkah di luar negeri yang non muslim. Sampai sekarang saya ingat, Ustadz, apa hukumnya sholat di WC? Oh, kenapa sholat di WC? Karena atasan kami tidak mengizinkan kami sholat. Jadi saya lihat dulu gimana modelnya. Jadi rupanya yang dia maksud sholat di WC itu ada WC dengan pintu panjang. Nah, di jalan itu dia bentang sajadah. Tahu arah kiblatnya? Ya Ustaz, saya agak-agak. Tidak ada najis di situ, nampak nyata. Tidak. Insya Allah di dalam itu saja tempat buang air besar kecil. Sedangkan jalan ini insya Allah suci bersih. Tak ada ruang sama sekali, tidak ada. Itu pun kalau sampai kami ketahuan nanti kami kena hukum. Janganlah sholatlah di situ. Gimana cara sholatnya? Jangan baca iftitah, langsung Fatihah saja, tidak pakai ayat, rukun-rukun saja. Allahu Akbar, Fatihah, langsung ruku, 1 kali tasbih, Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim itu sependek-pendek itu makninah, sah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardi wa milu ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, cukup. Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'anni. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la. Allahu Akbar, Fatihah lagi terus, supaya jangan sampai tertangkap sama sekali. Begitulah saudara-saudara kita itu menyelamatkan akidah di negeri yang tidak membenarkan kalimat Allah dikumandangkan. Jadi begitu saya sampai di sini tadi, kita ramai sholat berjamaah, Masya Allah, masih tinggal di tempat dibenarkan sholat berjamaah, dibenarkan kalimat Allah dikumandangkan. Ada syukur yang besar. Syukur bukan karena masih bisa diberi rezeki, syukur bukan hanya masih bisa mencari nafkah, tapi syukur yang besar adalah ketika kita bisa mencari fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, kita juga bisa berjalan dengan baik. Maka yang masih goncang-goncang, ragu-ragu, berkaca, bandingkanlah diri kita dengan saudara-saudara kita yang masih bisa mengatakan satu hari 5 kali Allahu Akbar walaupun dalam keadaan yang sulit. Pertanyaan yang lain dalam WhatsApp, Ustadz, ya, apa hukumnya kalau saya jamak? Jamak boleh. Zuhur dijamak dengan asar pada waktu zuhur jamak takdim, dilaksanakan di waktu asar jamak takhir. Maghrib dengan isya pada waktu maghrib jamak takdim, dilaksanakan waktu isya jamak takhir. Apa salahnya? Saya jawab, ini jamaknya lain Pak Ustadz. Gimana modelnya? Zuhur, asar, maghrib, isya sekali saja. Boleh apa tak boleh? Oh, itu tidak ada tuntunannya, saya bilang. Mazhab apapun itu tidak ada. Zuhur, asar, maghrib, isya. Gimana kasus yang kamu alami? Saya masuk kerja jam 12. Terus baru boleh keluar jam 8. Otomatis zuhur, asar, maghrib tidak bisa saya laksanakan. Maka mesti saya laksanakan di isya. Oh, itu tidak bisa, saya bilang. Man ahdatsa, siapa yang membuat-buat amal
ma laisa alaihi amruna, yang tidak ada tuntunan dari kami, fahuwa raddun, itu bid'ah mardud, tak bisa dilaksanakan. Pilihannya dua, Ustaz, saya sholat 4 itu di waktu isya atau tidak sholat sama sekali. Kalau begitu keadaannya, bagus kamu pilih itu, karena pilihannya tak sholat sama sekali. Nah, tapi perlu saya sampaikan di sini, jangan gara-gara itu nanti di sini pula ikut-ikutan buat jamaah 4 itu jadi satu. 4 in 1 namanya. Memang dia di tempat itu tidak dibenarkan sholat sama sekali. Tidak ada. Kalau kamu mau hidup di sini, cari makan di sini, ikut sistem kami. Kalau tidak, pulang ke sana negeri kamu. Itulah sulitnya. Tapi dalam hatinya yang paling dalam tak dapat dia bohongi, bahwa dia mesti menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kerinduan di dalam jiwanya, nurani, diambil dari kata nur, cahaya. Hati nurani yang tak bisa dibohongi. Ma'aka fi sadrika, sesuatu yang menyesakkan dadamu, dan engkau malu kalau sampai itu diketahui orang. Kerinduan yang dalam. Azan tak dia dengar, dia tak dengar suara azan, dia berada di dalam gedung, tapi ketika waktu itu dia lihat, oh, aku mesti mengagungkan Allah, aku mesti mengatakan Allahu Akbar, aku mesti berserah kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Aku mesti menempelkan kening ini ke lantai untuk bersimpuh, merasakan bahwa aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Aku mesti mengatakan dia yang maha tinggi, aku yang maha rendah. Subhana rabbiyal a'la, maha suci dia yang maha tinggi, sedangkan aku sangat amat rendah, hina, nista, apa-apa, tak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada cara lain. Oleh sebab itu, ketika kita masih diberikan waktu, kesempatan, tidak mungkin seluasa sahabat kawan-kawan kita di luar sana, maka ini nikmat yang besar. Nikmat yang paling besar adalah ketika kita masih bisa menjaga iman, karena itu yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang cari makan sampai tak sempat makan, ini kan luar biasa. Berapa banyak orang sibuk mencari hidup sampai tak bisa menikmati hidup, ini luar biasa. Berapa banyak orang yang sibuk mencari penghidupan yang singkat ini, sampai kehidupan yang kekal abadi itu tak dapat dia cicipi. Lam yajid irfal jannah, tak bisa mencium bau surga, walaupun baunya itu sudah tercium masirata 500 alfi sanah, perjalanan 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan akan ditempuh, sudah tercium harum semerbaknya, dia jangankan masuk ke dalam, menciumnya pun tidak. Na'udzubillah. Maka ketika kita masih bisa disempat-sempatkan hidup ini, disempat-sempatkan masa bekerja ini untuk beribadah kepada Allah, inilah yang luar biasa. Singkat, pendek, tapi kalau kita salah menyikapinya, fatal akibatnya. Masa kanak-kanak berpindah ke masa remaja, remaja tak lama hilang layu, masuk ke masa tua, tua pun akan berakhir sakit-sakitan, habis itu mati. Itu kalau sempat sakit. Ada yang tak sempat sakit sama sekali, batuk mati kontak, minum kopi mati, kopi Mirna. Iya kalau sempat sakit, iya kalau sempat. Orang yang sakit bukan orang kena azab, orang yang sakit adalah orang yang sedang mengalami lampu kuning. Di saat lampu kuning itu dia masih sempat merenung, oh aku sekarang sakit, gimana kalau besok mati. Aku sekarang sakit, melihat kawan sehat. Aku sekarang sakit, selama ini aku bergelimang dosa. Masih sempat sakit, masih sempat ada lampu kuning. Bagaimana kalau tidak sempat sama sekali? Berapa banyak orang yang merasa hidupnya masih lama, tapi kesempatan itu ditarik Allah Subhanahu wa ta'ala fujatan, suddenly, tiba-tiba, tak sempat berpikir mati, langsung mati. Adinda, kita untuk muda ini enggak usahlah dulu menghadap Allah, nantilah udah agak-agak tua, udah agak-agak layu, udah pensiun. Yakin betul malaikat maut datang setelah pensiun. Malaikat maut datang tak pernah melihat akte kelahiran. Malaikat maut datang tidak pernah melihat kontrak kerja. Yang muda jangan bangga, yang tua jangan putus asa. Yang sehat jangan merasa pede,
yang sakit jangan merasa tak ada kesempatan untuk beribadah. Dalam Islam diajarkan Allah bersumpah sampai 6 kali demi waktu, menunjukkan peredaran waktu yang luar biasa. Waktu pertama fajar, terbit fajar, solat sunat fajar, solat subuh, wal fajri wa layalin ashri, masuk waktu subuh Allah bersumpah, was subhi idza tanaffas, masuk waktu duha Allah bersumpah, wad duha wal laili idza saja, masuk waktu siang Allah bersumpah, wan nahari idza tajalla, masuk waktu petang Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusri, masuk waktu malam bersumpah 2 kali, wal laili idza yaghsha wal laili idza saja. Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Karena waktu yang kita terima ini tak ada yang gratis. No freelance, tak ada makan siang yang gratis. Kalau cuma makan siang yang akan ditanya Allah, insya Allah bisa kita bayar. Tapi kalau waktu ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aku beri engkau waktu 63 tahun, kemana engkau pakai? Rumah, kos-kosan, asrama, kerja, hiburan, mati. Kalau diputar, orang sedang duduk di tepi meja makan, melihat semut berjalan, sarang, makan, sarang, makan. Bolak-balik semut dalam tanah, ada nasi yang tercecer di tepi meja makan, sarang tanah, meja makan, sarang tanah, meja makan, sarang tanah, meja makan, sarang tanah, meja makan, datang cicak, habis, mati. Perjalanan manusia yang begitu singkat, tempat tinggal, tempat kerja, hiburan, tempat tinggal, tempat kerja, hiburan, tempat tinggal, tempat kerja, hiburan, tempat tabrak, mati. Apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu cukupkah salat ini saja? Fa idza tuma'nantum, kalau kamu sudah tenang, ambil air wudu. Tadi saya sebelum naik melihat ada keran panjang. Lelah hidup ini, siramkan air ke wajah, fresh, segar. Bukan hanya tubuhnya yang fresh, bukan hanya kulitnya yang sudah kering kena AC selama 5 jam saja yang fresh, tapi juga fresh jiwanya. Kenapa? Karena saat air masuk ke mulut, keluarlah dosa-dosa mulut, keluar dosa-dosa hidung. Ketika air disiramkan ke wajah, keluarlah dosa-dosa dari kelopak biji mata. Ketika air disiramkan ke tangan, keluar dosa-dosa dari celah jari jemari tangan. Ketika air mengusap kepala, keluarlah dosa sampai ke lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, keluarlah dosa dari celah-celah kuku kaki. Hadapkan wajah, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Aku kotor, banyak silap, banyak salah. Waj'alni min ibadikas salihin. Walaupun aku tak layak bergabung dengan mereka, tapi tolonglah ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Angkat kedua tangan, bersimpuh, bukan di hadapan raja, bukan di hadapan gubernur, bukan di hadapan presiden, tapi sedang berada di hadapan Dia yang dalam satu genggaman kuasanya tercabut nyawa Fir'aun hanya dengan tersedak di tengah laut merah. Dengan satu genggaman kuasanya tercabut nyawa Namrus, hanya satu makhluknya yang masuk ke telinga, bernama nyamuk yang hina, yang tak ada apa-apanya. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak malu menciptakan seekor nyamuk. Katanya Allah, Tuhan itu hebat. Mana ciptaannya? Cuman seekor nyamuk saja. Dengan nyamuk itu dia mematikan Namrus sang raja perkasa. Mati. Kalau raja di raja Fir'aun mati. Kalau raja di raja Namrus mati. Qarun mati, tenggelam dengan hartanya. Aku tak ada apa-apanya di hadapan Engkau ya Allah. Aku makhluk yang kecil dan hina ya Allah. Allahu Akbar. Di saat itulah kita akan merasakan keagungan kebesaran Allah. Salam dalam keadaan suci bersih, dari zuhur ke asar kosong, hampa, tak pernah putus, tak pernah putus, tak ada putus. Karena ketika tegak bekerja itu pun zikir. Kebetulan kerjanya tegak, zikir. Kebetulan kerjanya duduk, zikir. Kebetulan kerjanya memeriksa mesin dalam keadaan berbaring pun juga zikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman
orang-orang yang tetap berzikir mengingat Allah qiyaman, tegak, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, di depan komputer, depan laptop, depan perusahaan, di depan macam-macam sarjana engineering, mesin, apa keahlian, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allazi yadhkurullah, alladzina yadhkurunallah, mereka tegak qiyaman, qu'udan, duduk, wa ala junubihim, semuanya tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar, wallahi demi Allah, inni astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Ini hadis muskil, problem. Kenapa Nabi beristighfar, bertaubat 100 kali sehari semalam, padahal dia maksum, tak berdosa, padahal dia diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beristighfar sampai 100 kali sehari semalam? Orang beristighfar karena berzina, orang beristighfar karena minum khamar, orang beristighfar karena ghibah, gosip. Dia tak pernah gosip, dia tak pernah minum khamar, dia tak pernah berzina. Kenapa dia beristighfar 100 kali sehari semalam? Ternyata Nabi beristighfar bukan karena dosa-dosa besar itu. Dia beristighfar ketika hatinya lalai sejenak. Hati lalai karena sibuk dengan pekerjaan. Astaghfirullahaladzim. Saya Pak Ustadz tidak bisa berzikir karena saya bekerja melayani orang banyak, harus ngomong. Ya tentu tidak zikir di mulut, tapi hatinya tak putus. Saya tak ingin gara-gara ini nanti mulut berzikir sampai memaksakan yang tak semestinya. Nanti kawan nanya, gimana masalah pekerjaan kita di sana? Astaghfirullahaladzim. Oh enggak, bukan itu yang saya maksud. Karena makna zikir itu, zikir, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir, hati menjadi tenang. Mulut menyebut, hati mengingat. Yang paling bagus connect antara keduanya. Mulut menyebut, hati mengingat. Subhanallah, 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 subhanallah. Mulut menyebut, hati mengingat. Tapi andai tidak bisa, satu saja. Mulut tidak menyebut, hati tetap mengingat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Andai mati dalam pekerjaan itu, mati dalam keadaan husnul khatimah. Bayangkan, mati sendirian, tidak ada orang yang membisikkan. Iya, kalau kita mati di dalam kamar, masih sempat istri anak membisikkan ke telinga, la ilaha illallah. Bagaimana kalau mati dalam keadaan kecelakaan lalu lintas, dalam keadaan pakai helm, jatuh, terkapar, datang orang bisikkan, la ilaha, mana bisa, tak masuk suara lewat helm. Siapa yang membisikkan saat itu? Satu-satunya yang menyelamatkan adalah zikir daim yang kekal, tak pernah putus dalam. Makanya buat subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha. Saya alhamdulillah, semua orang yang naik motor saya perhatikan itu, alhamdulillah. Ternyata orang berzikir, walaupun naik sepeda motor dia buka helmnya, saya tengok mulutnya tak berhenti. Oh zikir, rupanya tak zikir, HP nyelip di samping. Sangka berzikir, main ngomong iya. Tak pernah putus dalam, asal lalai. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana bisa kami menjawab Allahu Akbar Pak Ustaz? Kami dalam WC, dalam WC tak boleh nyebut nama Allah. Mulut berhenti, hati tetap menyebut. Tak boleh menyebut azan. Ini masuk kamar mandi, terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Haram. Tak boleh. Tapi di dalam tetap menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Setan masuk bukan lewat tapak kaki. Dari mana dia masuk? Allazi waswisu fi sudur, sudur dada, fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau yang berbisik itu nas, nas yang berbisik. Mau kemana bro? Mau sholat. Alah ente sholat. Itu kawan kita sholat, rezekinya makin macet, hidupnya makin susah. Kemarin sebelum sholat nggak ada apa-apa, adem ayam tentrem. Begitu sholat 2 kali, hilang helm. Ingat, ada orang yang tak pernah sholat, tak pernah puasa, tak pernah zakat, tak pernah sedekah, tak pernah zikir. Hidupnya tentram, adem ayam, tenang, rezeki melimpah ruah, anak segar bugar, kekuasaan tinggi,
dia bukan sedang dapat rezeki, tapi dia sedang dipermainkan dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj. Wa umli lahum, kuulur gajinya besar, kuulur rumahnya besar, kuulur mobilnya besar, kuulur kebunnya besar, kuulur mobilnya besar, rumah besar, kebun besar, bini besar. Dia menyangka sedang merasa dalam nikmat. Yukhadi'un Allah. Mereka menyangka sedang menipu Allah. Tengok, Allah kutipu. Nampaknya catatan malaikat sedang error nih. Wa huwa khadi'uhum. Allah yang sedang menipu mereka dengan permainan istidraj. Hati-hati. Kalau rezekimu melambung padahal kau tidak beribadah, waspadalah. Kau sedang dimainkan dengan istidraj. Sebaliknya, ketika sedang khusyuk beribadah, semangat beriman sedang tinggi, rajin khusyuk, datang ujian, sabarlah. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin. Sakit, demam, susah hati, gundah gulana, hilang, mati. Itu tak lain tak bukan asyauqul ladzi yashtakuha. Sampai-sampai duri bunga yang menusuk tapak kaki. Jalan 10 orang, sama-sama nggak pakai sandal lari pagi, tiba-tiba kaki kita yang luka kena kaca, kena duri. Kenapa kaki saya? 10 orang sama-sama jalan, 9 orang nggak kena, yang 9 itu satu pun nggak sholat subuh. Saya yang sholat, kenapa saya yang kena? Mana keadilan Allah? Allah sedang ingin membersihkanmu, hai saudaraku, sampai tidak ada noda di tubuhmu. Hatta yamshi 'alal ardi ma kanat 'alaihi khati'ah. Sampai kau berjalan di atas muka bumi tak ada dosa, noda walaupun sebesar biji sawi.